Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amdan wa syukranillah, mabadu. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi supply chain management. Apa itu supply chain management? Apa itu tujuannya gitu? Dan apa manfaatnya? Oke. Nah, video ini juga itu merupakan suatu tugas dalam mata kuliah yang saya jalani sekarang itu perencanaan sumber daya perusahaan bersama Pak dosen saya Bapak Suardinata. Saya Arif Febrina, nomor BP 1911000034. Oke, yang pertama langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian supply chain management. Kita menggunakan referensi gramedia.com, Gramedia blog. Oke, itu pengertian supply chain management itu menurut saya. Kalau kita lihat dari arti itu adalah manajemen rantai persediaan. Artinya di sini adalah bagaimana itu perusahaan tersebut mengatur bagaimana agar perusahaan tersebut memperoleh yang namanya bahan baku atau bahan mentah atau bahan yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Oke. Kalau kita lihat di sini, menurut Levy et al. Tahun 2000, itu supply chain management adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Ya, nanti kita jelaskan apa itu supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Oke, supplier ini adalah penyedia barang. Langsung saja, supplier ini adalah penyedia barang itu dari bawah gitu. Kemudian manufaktur, tentu diperiksa barang yang sudah kita cek, kita lihat suppliernya ada tidak? Ada. Nanti kemudian akan diperiksa oleh manufacturing. Kemudian distributor akan mengantarkan menuju perusahaan. Nanti ada yang namanya pihak retailer. Retailer ini akan memeriksa cocok apa tidak. Kemudian nanti lalu disalurkan kepada customer atau perusahaan yang akan mengambil bahan tersebut. Gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam supply chain management. Nah, itu yang pertama, supply chain management ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Ya benar, itu adalah suatu pendekatan bagaimana kita menjaga hubungan dengan pihak supplier tadi gitu, agar dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer itu sama-sama enak, sama-sama menguntungkan. Itu harus ada yang namanya pendekatan. Tuh. Kemudian ada supply chain management mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Benar, kita harus pandai-pandai dengan pihak penyedia barang, pihak penyedia bahan, agar kita dapat mengambil barang itu. Kalau perusahaan harus sepandai-pandainya itu di bawah sekali gitu, agar kita dapat menjualnya dengan mendapatkan untung yang besar gitu. Seperti tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Kemudian ada yang ketiga, supply chain management mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ke konsumen. Ya, benar sekali. Dalam supply chain management itu kita harus pastinya perusahaan akan memilih barang, tentu perusahaan memiliki standarisasi yang diperlukan oleh perusahaannya. Nah, di sini karena itulah perusahaan harus menjaga yang namanya suatu kualitas produk agar angka penjualannya terus menaik atau tidak turun gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut komponen dasar supply chain management. Itu yang pertama itu ada plan. Plan ini adalah perencanaan atau strategi kita, bagaimana cara kita agar mendapatkan yang namanya bahan tadi untuk produksi di perusahaan kita. Kemudian itu ada source, itu adalah memilih supplier. Supplier tentunya banyak, penyedia barang tentunya banyak, tapi kita kan perusahaan memiliki standarisasi gitu, maka diperlukanlah yang namanya supply chain management ini.
Kemudian ada yang ketiga, ada make. Make ini adalah manufacturing. Itu adalah uji coba cocok tidak gitu. Jadi nggak semuanya di source itu, ada juga make. Make itu diuji semua gitu. Melakukan penyusunan jadwal aktivitas. Nah, jadi diatur semua gitu, di manajemen. Proses mulai dari proses produksi, uji coba produk, pengemasan. Nah, sini dites semua. Kemudian deliver, ini yang akan mengantarkan barang konsumen. Tentu yang namanya di sini tentu pasti ada yang namanya stok, penyimpanan barang, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan ke konsumen serta mengatur sistem pembayaran. Nah, di sini. Kemudian ada return. Return ini adalah jaringan itu yang akan mencatat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen. Apakah cocok atau tidak? Sesuai apa tidak dengan janjinya? Sesuai apa tidak dengan pesanan yang diharapkan? Sesuai atau tidak dengan standarisasi perusahaan tersebut? Itu di bagian returnnya. Oke, kita langsung ke tujuan ya, yang terakhir. Tujuan supply chain management itu mencapai biaya minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Yang kedua adalah yang kedua adalah memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga adalah bisa memenangkan persaingan pasar. Yang keempat adalah merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada konsumen yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Yang kelima itu ada memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer. Nah, dari 5 penjelasan ini atau 5 tujuan ini, artinya itu supply chain management ini diharapkan itu perusahaan bisa mendapatkan yang namanya barang yang sesuai standarisasi, memiliki harga rendah atau memiliki harga yang rendah agar perusahaan itu supaya bisa menghasilkan keuntungan yang besar gitu. Jadi perusahaan ini kan tujuannya itu adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kita harus menggunakan modal seminim-minimnya dan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu gunanya supply chain management. Nah, yang terakhir adalah manfaat supply chain management. Itu adalah kepuasan konsumen. Benar sekali. Supply chain management itu ada yang tadi yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya standarisasi perusahaan, tidak boleh dikurangi dengan standar karena itu akan merugikan perusahaan sendiri. Nanti kalau berubah-ubah, tentu orang akan mencari penyedia yang lain gitu, atau perusahaan yang lain gitu. Kemudian meningkatkan pendapatan, benar, meningkatkan pendapatan supply chain management ini manfaatnya itu tadi, kita harus menggunakan modal seminim-minimnya dan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, seperti itu. Kemudian menurunkan biaya, nah itu juga itu. Nah, kita harus menurunkan biaya, kita harus pandai manajemen mengatur keuangan kita seminim-minimnya mengeluarkan modal yang agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi perusahaan untung, nah yang di dalam perusahaan pun juga untung gitu. Jadi semuanya dapat keuntungan gitu. Jadi perusahaan ini akan terus berjalan, tidak mati gitu. Terhenti produksinya. Pemanfaatan aset semakin tinggi. Yang kelima ada peningkatan laba. Itu tadi, kita harus beli serendah-rendahnya. Kita harus pandai-pandai, kita harus pandai jaga hubungan dengan penyedia barang, supplier gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan ego dalam yang namanya supply chain management ini. Kita yang namanya harus sama-sama enak lah gitu kan. Kalau misalnya kita ambil segini, kalau kita minta ke supplier segini, dia bisa memberikan, dia bisa menyediakan barangnya, kita berikan bonus. Jadi sama-sama enak. Perusahaan kita jalan enak, nah dia juga enak dapat keuntungan yang lebih bonus kayak gitu. Lalu itu yang terakhir ada perusahaan semakin besar. Nah, itu tadi perusahaan semakin besar, tentu perusahaan akan semakin besar karena menggunakan modal yang minim. Oke, ini contohnya. Ada bahan baku, supplier, manufaktur, distributor,